Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada saat ini kita dipertemukan kembali dalam channel saya untuk kembali melanjutkan kajian tentang hukum sholat berjamaah. Dalam video pertama sudah saya sampaikan berbagai pendapat para ulama tentang masalah keutamaan. Semuanya menerangkan tentang mulianya bagi orang-orang yang melaksanakannya. Saya kira mempelajari hal ini sangat penting. Kenapa? Karena sholat berjamaah syarat dengan aturan-aturan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat. Nah, aturan inilah yang perlu diketahui, perlu diikuti. Artinya kalau belum mampu diikuti secara kafah, ya minimal mendekatilah sedikit demi sedikit. Sebab kalau tidak, maaf ya, kita khawatir jangan sampai kita beribadah berharap untuk memperoleh pahala, justru pelanggaran yang kita lakukan. Nah, sehingga perlu ada usaha untuk belajar secara istiqamah. Nah, oleh karena itu dengan upaya yang saya lakukan untuk berbagi sekelumit ilmu, khususnya kepada saudara-saudara yang berminat belajar hukum Islam, hukum ibadah khususnya. Jadi saya anggap ini suatu langkah yang baik ya. Jadi saudara-saudara yang mendukung kegiatan ini, saya mengajak kiranya bisa menyisihkan sedikit waktu untuk menekan tombol merah di layar masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan menjadi ladang amal yang bisa menjadi cahaya menuju jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, pemirsa, dalam pertemuan kali ini yang menjadi ulasan ya, yang menjadi ulasan adalah bab ke-25 dari buku yang saya tulis ini. Ini buku yang saya tulis tentang hukum sholat berjamaah. Nah, sekarang bab ke-25 berbicara tentang al-masbuk wa dalilu makana alaiha. Artinya masbuk beserta dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Pemirsa, masbuk adalah salah satu hukum ibadah sholat bagi orang-orang yang kedahuluan dari salah satu rukun sholat jamaah. Sekarang untuk lebih mengetahui arti masbuk, terlebih dahulu akan saya bahas tentang makna masbuk menurut bahasa. Ya, masbuk mustaqnya dari sabaka yasbiku atau yasbuku, sabakan sabikun masbukun. Ya. Jadi masbuk itu adalah isim maf'ulun bi
dari kata sabaqah. Ya, maf'ulun bih ini semakna dengan fi'il madhi majhul yang mempunyai awalan bi atau awalan ter. Nah, jikalau kata sabaka itu artinya mendahului, maka masbuk berarti didahului atau terdahului. Ya. Begitu ya. Jadi jelasnya masbuk itu hanya terjadi pada situasi sholat berjamaah, bukan dalam sholat munfarid atau sholat sendirian. Baik. Jadi makna masbuk menurut istilah ialah seseorang yang masuk dalam sholat berjamaah pada saat sholat sudah berlangsung, maka orang itulah yang disebut masbuk karena didahului oleh iman rawatib. Nah, untuk mengetahui kapan masuk itu terjadi, ini tentu terlebih dahulu kita mengetahui dulu di mana batas disebut sebagai 1 rakaat. Nah, mari kita mencoba memahami begini. Yang disebut 1 rakaat di dalam sholat apabila orang yang sholat telah melakukan pertama takbiratul ihram, ya, membaca surat Al-Fatihah, kemudian ruku, lalu i'tidal, turun sujud, duduk antara 2 sujud, lalu sujud lagi, sujud kedua ya, kemudian bangkit berdiri. Nah, itu apabila sudah mengerjakan susunan tata cara yang saya sebut ini, kemudian kita duduk tahiyat ya, dan memberi salam, maka salat itulah selesai 1 rakaat. Nah, jika salah satu diantaranya misalnya tidak dikerjakan atau tertinggal, maka harus disempurnakan sesudah imam mengucapkan salam, maka itulah yang disebut masbuk. Nah, itu ya. Jadi setelah memperhatikan uraian tadi ini, maka dapat pula diketahui bahwa ternyata definisi sebuah salat ialah dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, pemirsa, ada hal yang penting harus diperhatikan dalam masalah ini, yaitu apakah imam membaca dengan sir atau membaca dengan jahar. Ya. Jika imam membaca dengan sir artinya tidak dikeraskan ya. Membaca dengan sir mungkin tidak terlalu rumit, tetapi jika imam membaca dengan jahar yang dikeraskan suara ya, maka ada perbedaan sangat mendasar. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan dalam bab ini sesuai dengan dalil-dalil yang berlandaskan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari ya kita lihat, kita ikuti satu persatu keterangan beberapa hadis yang berkaitan dengan masbuk. Ya. Pertama, kapan ini ya? Kapan musolli atau orang yang sholat terhitung mendapat rakaat itu? Ya. Nah, untuk mengetahui kapan seorang masbuk mendapat rakaat, kita ikuti penjelasan para ahli hadis ya. Hadisnya dulu kita baca. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jitum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'a. Wa man adraka raka'ata faqad adraka sholata." Rawahu Abu Daud ya. Artinya, jika engkau mendatangi sholat jamaah maksudnya, dan kami dalam keadaan sujud, maka ikutilah sujud ya, tetapi jangan kamu hitung sedikit jua. Sebab siapa yang mendapat rakaat sungguh telah mendapat sholat itu. Ini kata-katanya Abu Daud ini sering menjadi perselisihan ya. Jadi Abu Daud ini, nah hadis ini sebenarnya yang menjadi sorotan, jadi perlu barangkali saya jelaskan sanadnya supaya meyakinkan ya.
Jadi sanad hadis ini Abu Daud menerima dari Muhammad bin Yahya bin Farras. Ia mengatakan bahwa Sa'id bin Hakim menyampaikan kepada Nafi bin Yazid, mengabarkan dari Yahya bin Abi Sulaiman, dari Sa'id bin Abil, Attab bin Ibnu Makbari. Keduanya menerima dari Abi Hurairah, kemudian dari Nabi SAW. Ya, ini sanadnya ya. Nah, oleh Ibnu Huzaimah mengatakan hadis ini sahih. Itu dikatakan di dalam kitab As-Sahihah. Nah, begitu pula Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih. Nah, disebut dalam kitab Al-Mustadrak. Nah, coba kita lihat ya. Meskipun kedua sumber ya di atas mengatakan hadis sahih, akan tetapi oleh Imam Bukhari mengatakan bahwa hadis ini lemah. Coba kita lihat ya. Alasannya karena salah satu sanadnya yaitu Yahya bin Sulaiman dituduh mungkarul hadis. Begitu ya. Jadi begitulah para ulama sering juga berbeda paham pendapat. Nah, taruhlah kalaupun misalnya hadis ini ditakdirkan sahih, lalu diartikan man adraka ruku'a faqad adraka raka'ah. Barang siapa yang mendapatkan imam sedang ruku sungguh telah mendapat rakaat itu. Ini belum bisa diamalkan. Kenapa? Karena adanya perubahan nafas. Ya, perubahan nafas di sini yaitu coba rakaat diartikan ruku dan sholat diartikan rakaat. Coba ya. Nah, kalau hadis ini misalnya diperatasnamakan riwayat Abu Daud, maka perlu diperiksa kembali. Nah, itu ya, periksa dengan cermat lafaz yang sumbernya itu sumber aslinya dari Abu Daud. Sebab lafaz yang ditemukan dalam sanad yang sahih berbunyi ya dari Abu Daud ini, man adraka raka'ata minas sholati faqad adraka shalah. Ini yang sahih ini. Artinya barang siapa yang mendapat satu rakaat dari sholat itu sungguh telah mendapat keutamaan sholat itu, sholat berjamaah itu ya. Nah, kalau mau yakin itu boleh dilihat di Sunan Abu Daud juz 1 halaman 292. Kalau nomor hadisnya itu 1121 kalau tidak salah itu. Nah, ada juga satu hadis yang semakna dengan hadis Abu Daud tadi, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, tetapi ada tambahan napas begini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka raka'ata minas salati ma'al imam, ini tambahannya, faqad adraka shalah. Muttafaqun alaihi. Barang siapa mendapat satu rakaat dari sholat itu bersama imam, maka sungguh telah mendapat ya bersama imam ya, sungguh mendapat sholat itu, artinya mendapat fadilah sholat itu. Pemirsa ya, apabila kita perhatikan hadis ke-1, hadis kedua, hadis ketiga, di situ mengatakan dengan jelas bahwa apabila orang yang masbuk sudah mendapat satu rakaat bersama dengan imam, berarti ia telah mendapat fadilah sholat jamaah 27 derajat ya. Mohon diperhatikan ya. Jadi begini, hadis di atas tidak mengatakan bahwa kalau sudah mendapatkan ruku bersama dengan imam sudah mendapatkan rakaat itu ya. Sebab orang yang mendapatkan imam sedang ruku tentu tidak sempat membaca Al-Fatihah ya. Nah, dalam pengertian bahwa orang tersebut tidak ada rakaat baginya. Nah, walhasil jika orang itu sudah mendapatkan imam ruku ya, orang masbuk ini, maka si masbuk tidak dianggap mendapat rakaat itu, sehingga ia harus sempurnakan sholatnya ya. Demikian penegasan Imam Bukhari dalam Risalah Juz' Lil Qiraah. Dia mentarajikan pendapat Abu Hurairah
dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau. Nah, mari kita perhatikan lagi satu hadis sahih dari Imam Bukhari. An Abi Hurairah annahu qala iza adraktal qauma ruku'an lam yu'tadda bitilkar raka'ati. Jadi Abu Hurairah berkata, jika kamu mendapat satu kaum sedang ruku, janganlah kamu hitung hal itu rakaat. Ya. Nah, sudah jelaskan ya, atau masih perlu ditambahkan lagi satu hadis. Ya, ini hadis sahih riwayat Tirmizi. Kita coba lihat hadis ya. Man adraka fir ruku'i falyarka' mahu wal yu'id raka'ata, ya, wal yu'id raka'ata. Barang siapa yang mendapat imam sedang ruku, maka rukulah bersamanya, tetapi hendaklah mengulangi rakaat itu. Ini sudah, saya kira sudah jelas sekali. Atau masih kurang yakin, ya, kurang yakin, boleh diperiksa juga buku soal jawab. Ada itu buku soal jawab, penulisnya yang terkenal dulu itu Ahsan. Boleh diperiksa pada juz 1 halaman 159. Dengan riwayat ini lebih memperkuat alasan bahwa ketika mendapatkan imam sedang ruku maka tidak dianggap mendapat rakaat itu, dengan pengertian bahwa sholat harus disempurnakan setelah imam selesai mengucapkan salam pada akhir sholat. Ya, boleh dilihat kitab Nailul Autar juz 2 halaman 220. Selanjutnya, perhatikan pula hadis Tirmizi, tidak apa-apa kita mengutip beberapa hadis lah, ya, namanya belajar hukum ya. An Ali bin Abi Thalib an Muaz ibn Jabal, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iza ata ahadukumus sholata wal imamu ala halin, ya, falyasna kama yasnaul imam. Itu ya, artinya apabila salah seorang di antara kamu mendatangi sholat jamaah, ya, sedang imam dalam suatu keadaan, maka kerjakanlah seperti apa yang dikerjakan imam. Sudah, apa tambahan lagi itu ya, ini riwayat Tirmizi. Nah, mari kita lihat penjelasan ini ya. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam Al-Talqis. Jadi dia berkata dalam kitab Al-Talqis bahwa hadis ini hadis mungkati. Kalau namanya mungkati itu terputus. Meskipun hadis ini kategori lemah, dikatakan bahwa hadis ini mempunyai beberapa penyaksi dari riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Dari hadis Ibnu Abi Layla dari Muaz, ya, Muaz pernah berkata, katanya begini, ada 3 hal yang aku anggap tidak ada sholat. Maksudnya ini tidak terhitung ya. Nah, kemudian Muaz lanjut menjelaskan ya dengan ucapannya begini, aku tidak dapati imam dalam keadaan satu hal melainkan aku ikuti, kemudian aku sempurnakan yang tertinggal untukku, ya. Muaz ini berkata ya. Kemudian berkata lagi, aku datang ke jamaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku sholat bersamanya. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholatnya, aku bangkit serta menyempurnakan yang tertinggal. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katanya begini, dengan cara seperti ini sungguh Muaz telah menunjukkan bagimu satu jalan yang benar, maka kerjakanlah seperti itu. Ya, jadi begitu ya cara masbuknya. Perlu dicatat bahwa 3 hal yang dimaksud oleh Muaz, yaitu jika mendapat imam dalam suatu keadaan, yang dimaksud dalam keadaan ruku, yang kedua bangkit dari ruku, dan sujud, ya. Nah,
Pemirsa, sebenarnya masih ada lagi hadis yang menjadi penyaksi, hadis dari Ali dan Muaz ini ya. Tetapi saya kira cukuplah penjelasan dari dua hadis ini. Kita sudah meyakini bahwa seorang makmum yang masbuk harus mengikuti apa yang dijumpai dari salatnya imam. Tetapi jika imam sudah dalam keadaan ruku atau iktidal, apalagi kalau sujud, jangan dianggap mendapat rakaat itu. Artinya sempurnakanlah sholat yang tertinggal sesudah imam salam. Begitu ya. Allahu a'lam bishawab ya. Jadi alhamdulillah sampai di sini dulu kita bahas tentang pengertian hukum masbuk ya. Belum masuk kesimpulan ya, belum masuk kesimpulan. Nah, insya Allah kita lanjutkan nanti bagaimana kaifiat. Ini penting, ini tata caranya. Pelaksanaan tentang hukum masbuk ya. Nah, saya kira ini sangat penting ya. Jangan lupa subscribe supaya kita sama-sama mendukung suatu kebaikan, mengharapkan pahala dari Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.